Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli cenderamata. Berjumpa lagi kita di mata pelajaran prakarya. Nah, Ananda, alhamdulillah ya, hari ini kita bersama kembali dengan Ustazah. Sebelumnya, jangan lupa ya, siapkan diri Ananda terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya, dan awali belajar dengan berdoa. Nah, langsung saja ya, kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Sebelum membuat sebuah produk kerajinan bahan lunak, apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan? Nah, Ananda, untuk mengetahui itu semua, kita akan mempelajari rancangan produk kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda mampu memahami teknik pengolahan bahan lunak, mengidentifikasi berbagai jenis alat dan kegunaannya, dan Ananda mampu membuat rancangan kebutuhan alat dan bahan serta teknik pembuatan. Nah, prinsip membuat suatu kerajinan bahan lunak itu ada 3, yaitu keterampilan tangan. Nah, ini tidak bisa serta-merta ada ya, jadi harus selalu dilatih. Dan biasanya pun setiap orang itu punya keterampilan tangan yang berbeda-beda, tergantung dia melatihnya seperti apa, bakat yang dimilikinya seperti apa. Nah, selain itu ada juga yang namanya keterampilan teknik, yaitu didapatkan karena dia sudah belajar secara berulang-ulang. Akhirnya yang semula dia tidak bisa menjadi bisa. Dan prinsip yang ketiga yaitu kedaerahan atau tradisional. Biasanya dipengaruhi oleh adat istiadat di tempat dia tinggal. Jadi juga mempengaruhi setiap dia membuat sesuatu itu ada ciri khasnya. Nah, ini prinsip kerajinan bahan lunak ya. Nah, kita hari ini akan belajar teknik pengolahan. Teknik pengolahan itu adalah proses atau cara yang kita gunakan untuk menjadikan bahan baku tadi menjadi sebuah produk yang bisa kita gunakan atau kita nikmati. Teknik pengolahan untuk tiap jenis bahan itu berbeda-beda tergantung sifat dan karakter bahan yang akan kita buat tadi seperti apa. Nah, beberapa teknik produk kerajinan bahan lunak bisa kita lihat. Yang pertama teknik mengukir, yang kedua ini adalah teknik membentuk ya. Yang ketiga teknik lempeng, yang keempat teknik pijat, yang kelima ada teknik pilin, yang keenam teknik cetak tekan, dan yang ketujuh teknik cor. Yang intinya adalah setiap kita membuat suatu kerajinan dari bahan lunak ini, kita harus menyesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Karena tidak semua bahan bisa dilakukan proses yang sama. Seperti misalnya nih, kita ingin melakukan pemahatan, tidak semua bahan lunak bisa dipahat ya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Misalnya bahannya itu tanah liat, maka teknik yang kita lakukan bisa dengan coil, putar, ataupun cetak. Kalau bahannya dari serat alam, bisa dengan proses atau teknik menganyam, menenun, membordir, dan lain sebagainya. Oke, teknik membentuk. Teknik membentuk ini bisa dengan teknik putar. Ya, seperti ketika membuat vas atau guci, itu kan ada alat pemutarannya ya. Jadi dia menggunakan teknik pemutar itu. Terus juga bisa teknik cetak tuang, menggunakan cetakan, atau dengan pilin. Nah, dipilin dengan menggunakan tangan secara langsung. Ada juga yang namanya mengukir. Mengukir ini teknik untuk membentuk atau memotong bahan dengan memberikan ornamen atau hiasan ya, dengan goresan-goresan tadi. Terus teknik menganyam dan menenun, secara prinsip itu dia hampir sama antara menganyam dengan menenun ya, tapi menganyam ini dia lebih banyak lagi variasinya. Jadi kita bisa membuat olahan tadi menjadi berbahan 3 dimensi dengan menggunakan tangan secara langsung, atau nanti menenun yang hasilnya menghasilkan jenis 2 dimensi. Oke, bisa juga dengan teknik membordir. Membordir ini yaitu proses menambah hiasan atau memberikan nilai estetika dan keindahan dari suatu bahan yang kita buat. Misalnya, kita memberikan bordir di atas kain ya, dengan menggunakan benang atau manik-manik. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam membuat kerajinan bahan lunak. Yang pertama ini disebut dengan pahat butsir. Berfungsi untuk mengikis dan mengurangi bahan lunak sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi dia jangan mengikis atau mengurangi bahan lunak tadi dengan tangan secara langsung, karena nanti hasilnya atau jumlahnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bisa menggunakan alat ini untuk hasil yang rapi dan bervariasi. Terus alat yang kedua adalah sendok adukan. Ini berfungsi mencampurkan bahan agar dia tercampur rata.
dalam membentuk suatu karya. Terus alat yang ketiga yaitu meja bundar. Ini adalah alas untuk membentuk suatu kerajinan ya. Pasti kita sudah pernah melihat nih, Ananda juga pasti sudah sering melihatnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran surah Al-Furqan ayat 2. Allah telah menciptakan berbagai macam jenis bahan lunak. Nah, setiap bahan lunak punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita ketika mengolahnya harus menyesuaikan dengan karakteristik dari bahan tersebut, sehingga kita mendapatkan hasil yang sesuai, ukuran yang sesuai, dan bentuk yang memang serapi-rapinya sesuai dengan yang kita inginkan dari bahan tersebut. Alhamdulillah, kita sudah mengakhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa ya untuk mengulang kembali materi yang Ustazah sampaikan dan selalu jaga kesehatan serta membantu ayah bunda di rumah. Terima kasih Ananda semua. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.